Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi tentang teks berita. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi menentukan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah pembelajaran berakhir, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami pengertian teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengetahui ciri-ciri teks iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat mengetahui fungsi teks iklan, slogan, dan poster. Yang keempat, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber. Yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber. Sekarang kita bahas iklan dulu ya. Pada bab sebelumnya, kita sudah mendalami teks berita dari berbagai media. Ketika mengikuti berita, baik itu melalui media cetak maupun elektronik, kita tidak bisa lepas dari yang namanya iklan. Beragam iklan dapat kita saksikan hampir setiap saat. Tujuannya untuk membujuk dan memengaruhi pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuatu dengan yang dikehendaki iklan. Sebagaimana yang kalian baca di surat kabar ataupun kalian tonton di layar televisi dan di internet, tidak sedikit iklan yang susah dipahami artinya. Dengan cara berdiskusi, kita bisa memberikan pendapat dan tafsiran tentang hal-hal yang tidak kalian pahami. Berikut pengertian iklan. Iklan merupakan pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk halayak agar tertarik pada suatu barang dan jasa yang ditawarkan. Sekarang perhatikan teks berikut. Sudah jelas nak ya? Perhatikan gambarnya. Teks di atas disebut iklan. Teks tersebut bermaksud mengajak para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk lebih gemar membaca guna meraih prestasi. Dengan iklan tersebut, diharapkan halayak dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai wahana pengembangan kecerdasan dan pemberdayaan bangsa. Jelas nak ya? Kemudian contoh iklan yang lainnya misalnya seperti yang kalian tonton di televisi. Contohnya iklan sampo, iklan sabun, iklan kosmetik, dan banyak lagi contoh iklan lainnya. Berikut ciri-ciri iklan. Yang pertama, bersifat informatif atau memberikan informasi. Yang kedua, bahasanya mudah dimengerti dan diingat masyarakat. Yang ketiga, menarik perhatian dan bersifat mengajak penonton atau pembaca untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang telah diiklankan. Fungsi iklan. Yang pertama, setelah produk itu kita jadikan iklan, produk menjadi lebih terkenal di mata masyarakat. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh dapat melonjak naik karena produk dipromosikan. Yang ketiga, bagi perusahaan bisnis komersial untuk menjual barang dan jasa. Yang keempat, bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan. Yang kelima, bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Yang terakhir, bagi individu untuk menjual dan membeli barang-barang pribadi.
Sekarang kita masuk ke materi slogan. Slogan merupakan perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Slogan sering juga disebut moto atau semboyan. Contoh slogan, tiada hari tanpa prestasi. Slogan ini tentang pentingnya mengukir prestasi setiap hari. Contoh selanjutnya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Slogan ini tentang perlunya persatuan dan kesatuan. Contoh selanjutnya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Slogan ini tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama. Contoh selanjutnya, katakan tidak pada narkoba. Slogan ini mengajak kita untuk mengatakan tidak pada narkoba atau mengajak orang untuk menjauhi narkoba. Paham nak ya? Ciri-ciri slogan. 1. Isinya singkat, jelas, dan penuh makna. Yang kedua, kalimatnya pendek, menarik, dan mudah diingat. Yang ketiga, bersifat membangkitkan semangat. Yang keempat, menjelaskan tentang sesuatu, apakah itu suatu produk atau layanan masyarakat. Yang terakhir, slogan juga bisa berupa semboyan sebuah organisasi atau masyarakat. Fungsi slogan. 1. Untuk mendidik masyarakat. 2. Sebagai pemacu semangat. Yang ketiga, untuk memengaruhi seseorang untuk melakukan atau menjauhi sesuatu. Sekarang kita masuk ke materi poster. Sebenarnya, poster sudah tidak asing lagi buat kalian. Ketika kalian berangkat sekolah atau pulang sekolah, atau ketika kalian jalan-jalan, tentu kalian sering melihat ya, di pinggir jalan ada dipasang gambar besar, disertai foto dengan tulisan dan warna yang mencolok. Misalnya juga pada saat pemilihan presiden, di pinggir jalan ada dipasang foto calon presiden. Atau pada saat sekarang ini, di masa pandemi ini, banyak kita lihat di pinggir jalan ada gambar himbauan penggunaan masker. Nah, itulah yang namanya poster. Ciri-ciri poster. 1. Bahasanya singkat, padat, dan komunikatif. 2. Bahasanya bersifat persuasif atau mengajak. 3. Dilengkapi gambar, warna, dan foto. 4. Jenis huruf atau tulisan berukuran besar dan mencolok. Fungsi poster. 1. Untuk menyampaikan informasi. 2. Sebagai media promosi barang atau jasa. Yang ketiga, sebagai sarana para desainer grafis untuk berkreativitas. Unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata dan suara. Poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar, kata-kata, dan dipajang di tempat-tempat umum. Baik anak-anak, demikian materi kita hari ini. Semoga kalian paham ya. Terima kasih, selamat belajar.